Baik, selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu UTS dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas tentang layar UC, dari layar 7 sampai dengan layar 4. Nah, pertama kita masuk ke pengertian layar UC, atau Open System Interconnector. Layar OC atau Open System Interconnection adalah model referensi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana data komunikasi melalui jaringan komputer. Model ini dikembangkan oleh ISO International Organization for Standardization dan terdiri dari 7 lapisan layar yang masing-masing memiliki fungsi tertentu dalam proses komunikasi jaringan. Nah, di sini ada 2 tujuan dari model layar OC. Pertama itu ada menstandarisasikan komunikasi jaringan agar perangkat dan sistem dari vendor berbeda bisa saling berkomunikasi. Yang kedua, memudahkan pemahaman dan pengembangan jaringan komputer dengan membagi proses komunikasi menjadi lapisan-lapisan terpisah. Nah, selanjutnya saya akan membahas layar 7, aplikasi atau application layer. Nah, layar ini adalah lapisan teratas dalam model OC yang berfungsi sebagai antarmuka langsung bagi pengguna atau aplikasi. Fungsi utama dari layar aplikasi adalah untuk menyediakan layanan jaringan kepada aplikasi yang berjalan pada host. Data yang dikirim dari aplikasi penggunaan seperti email, browser, web, atau aplikasi FTP akan diproses di lapisan ini. Nah, selanjutnya ini ada contoh protokol dan fungsinya pada layar ke-7. Pertama itu ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Itu untuk berfungsi untuk mengakses halaman web tanpa inskripsi. Yang kedua HTTPS. Itu berfungsi untuk mengakses halaman web dengan inskripsi. Yang ketiga itu ada FTP, File Transfer Protocol. Itu berfungsi untuk mentransfer file antar klien dan server. Yang ketiga SPTP adalah fungsi untuk transfer file yang aman melalui SSH. Yang kelima, ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, untuk mengirim email dari klien ke server. Nah, selanjutnya ada layar 6, presentasi atau presentation layer. Nah, layar presentasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data yang diterima dari aplikasi dalam format yang dapat dipahami oleh penerima ini bisa mencakup pengkodean, enskripsi, dan enskripsi data. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data dapat dipahami oleh kedua pihak yang berkomunikasi, meskipun mereka menggunakan sistem atau format yang berbeda. Layar ini bertanggung jawab untuk, pertama, translasi data, mengubah data dari format aplikasi menjadi format standar jaringan. Dan sebaliknya, yang kedua, enskripsi atau deskripsi. Itu mengamankan data selama berproses mengirim. Yang ketiga ada untuk komprehensi, menggunakan ukuran data untuk efisiensi transfer. Layar ini memastikan bahwa data yang dikirim oleh aplikasi di satu perangkat bisa dibaca dengan benar oleh aplikasi di perangkat lain, meskipun format internalnya berbeda. Nah, di sini ada contoh protokol dan fungsinya dari layar 6. Yang pertama itu SSL. Itu berfungsi untuk mengamankan komunikasi melalui inskripsi yang digunakan oleh HTTPS atau FTPC. Yang kedua ada MIME. Itu standar untuk format email yang mendukung teks, gambar, dan lain-lain. Yang ketiga ada ASCII, adalah format pengkodean teks. Yang keempat itu ada JPEG, PNG atau GIF, format gambar digital. Yang kelima ada MPEG, MP3 adalah format komprehensif video dan audio. Yang keempat ada XDR atau ASN1, standar data encoding untuk interpretasi sistem yang berbeda. Nah, selanjutnya ada layar 5 yaitu layar sesi atau session layer. Layar ini bertanggung jawab untuk mengolah dan mengendalikan sisi komunikasi antar aplikasi. Ini memastikan bahwa
Koneksi dapat dibuka, dijaga, dan ditutup dengan benar. Sesi ini dapat berupa komunikasi satu data, satu arah atau dua arah, dan lapisan sisi mengatur kontrol aliran data. Layar ini berperan dalam mengolah sesi komunikasi antar dua perangkat host terutama. Yang pertama, mengubah sesi melalui koneksi antar aplikasi. Yang kedua, menjaga sesi, mengatur durasi, sinkronisasi, dan manajemen koneksi saat transfer data berlangsung. Yang ketiga, mengakhiri sesi, menutup sesi dengan rapat setelah transfer selesai. Sesi ini bisa diartikan sebagai percakapan dua arah antara dua aplikasi jaringan, misalnya antara browser dan server web. Nah, di sini ada contoh protokol dan fungsinya. Pada layar 5, itu ada NetBIOS Network Basic Input atau Output System, itu yang berfungsi untuk mengatur sisi komunikasi di jaringan lokal seperti file atau printer sharing. Yang kedua itu ada RPC, itu menjalankan fungsi atau produser di komputer lain seolah-olah berjalan secara lokal. Yang ketiga itu ada PPTP, itu untuk membentuk dan mengolah sesi VPN. Yang keempat itu ada SIP, itu digunakan untuk memulai, mengolah, dan mengakhiri sesi komunikasi multimedia. SQL Session digunakan untuk menjaga sesi komunikasi antar klien dan server database. Nah, yang keempat ada layar transport atau transport layar. Layar transport bertanggung jawab untuk pengendalian data antar dua perangkat, memastikan data dikirim dengan benar dan utuh. Layar 4 atau transport. Layar transport bertanggung jawab untuk pengendalian data antara dua perangkat, memastikan data yang dikirim dengan benar dan utuh. Lapisan ini juga dapat menyediakan pengendalian kesalahan dan pengaturnaliran data. Dua protokol yang berpotensi di layar ini adalah TCP dan UDP. Fungsi dari layar transport pertama itu untuk mengendalikan aliran, mengontrol seberapa cepat data dikirim untuk mencegah kemacetan. Yang kedua itu mengendalikan kesalahan, memastikan data yang diterima sama dengan data yang dikirim. Yang keempat itu segmentasi. Yang ketiga itu segmentasi data menjadi segmen untuk pengiriman yang lebih efisien. Selanjutnya ada contoh protokol dan fungsi layar protokol layar 5. Itu ada TCP yang fungsinya menyediakan pengiriman data yang anak, urut, dan bebas duplikasi, contohnya web browsing dan HTTPS atau email. Yang kedua itu UDP, itu berfungsi lebih cepat tapi tidak menjamin keutuhan data, contoh cocok untuk streaming game online. Yang ketiga itu ada SCTP, itu digunakan dalam aplikasi yang butuh multi live stream sekaligus, misalnya Sinalik di jaringan telekomunikasi. Nah, kita sudah membahas dari protokol 7 sampai dengan dari layar 7 sampai dengan layar 5. Nah, di sini ada kesimpulan dari keempat lapisan layar. Kesimpulan yang sangat signifikan dari Vincential untuk lapisan layar OC, layar 7 hingga layar 4. Pertama, lapisan aplikasi itu untuk menyediakan antarmuka langsung dengan pengguna dan aplikasi, menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh aplikasi, sangat penting untuk memastikan aplikasi dapat berinteraksi dengan baik dalam lingkungan jaringan. Yang kedua itu layar 6 atau presentation layer, itu untuk menerjemahkan dan memformat data agar dapat mengerti oleh aplikasi. Yang kedua bertanggung jawab untuk fungsi seperti inskripsi, komprehensif, dan konversi format. Yang ketiga sangat
krusial untuk menjamin keamanan dan interoperabilitas data. Yang ketiga itu adalah lapisan layer 5 atau session layer, itu mengatur dan memelihara sesi komunikasi antara aplikasi, mencakup fungsi seperti sinkronisasi, pengecekan tik kontrol, dan pengembalian sesi. Sangat penting untuk menjaga kontinuitas dan reliabilitas komunikasi. Yang keempat ada layar transport, itu untuk menyediakan layanan yang mengirim yang dapat diandalkan dan berurutan. Yang kedua untuk mengatur aliran data serta menangani koreksi kesalahan end-to-end. Yang ketiga sangat versatil dalam mendukung berbagai aplikasi dengan kebutuhan yang berbeda. Secara keseluruhan, lapisan-lapisan ini bekerja secara harmonis untuk menciptakan komunikasi jaringan yang efisien, aman, dan interoperabel pada level aplikasi. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas UTS kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.